Welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Oke, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian selalu mendapat informasi terbaru dari Speak Up. Oke, sebelumnya aku mau ngumumin siapa pemenang giveaway di episode sebelumnya. Nah, pemenangnya ini dia. Buat kamu yang tertera di bawah ini, kamu bisa langsung inbox aku atau komen di video aku kali ini, karena aku bakalan ngirimin pulsa senilai 20.000 yang bisa aku transfer ke OVO, GoPay, dan ShopeePay kalian. Oke guys, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang santai tapi seru dengan topik yang sebenarnya itu lumayan seru untuk dibahas ya. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempat bikin komenan di salah satu post tentang Korea, dan itu dapat banyak banget replay komen, dan sedikit bikin orang-orang jadi berpikiran sama dengan apa yang aku omongin. Nah, mungkin kalian bisa lihat komen-komennya seperti ini. Nah, jadi di Speak Up kali ini kita akan ngebahas tentang fenomena Korea di Indonesia yang membuat yang dimanfaatkan oleh beberapa industri entertain di beberapa negara untuk meningkatkan popularitas dan juga meningkatkan viewers di media sosial. Kita langsung aja ngobrol seru bareng salah satu aktivis dan juga salah satu K-popers juga melalui sambungan Zoom. Hai malam Ririn. Halo Kak Mei, gimana kabarnya? Terbaik, long time no see ya. Iya, alhamdulillah kita ketemu di sini ya, di Zoom. Kali ini aku pilih kamu dengan tema yang mungkin nggak terlalu serius seperti episode-episode sebelumnya ya. Iya. Tapi ini perlu dibahas, Say. Nah, aku mau di episode kali ini kita mau ngebahas soal fenomena budaya Korea yang lagi tren di Indonesia sampai menggeser yang namanya film-film box office Hollywood atau sinetron-sinetron Indonesia atau musik-musik Indonesia. Nah, kita mau ngebahas saat ini. Nah, ini kan kamu kan doyan banget ya. Ya sama sih, aku juga sebenarnya doyan ya. Suka banget sama Korea. Kayaknya semuanya suka deh ya. Kalau kamu sendiri, kenapa kamu suka Korea? Sebenarnya dulu tuh nggak suka-suka banget. Jadi awal sukanya itu ketika saya udah mulai kerja, dan kerja itu boring banget. Akhirnya nonton apa ya? Terus teman-teman bilang, nonton drakor bagus ini. Akhirnya aku ingat dulu itu kenapa teman-temanku waktu kuliah itu pada suka nonton drakor sampai mereka meninggalkan skripsinya demi nonton drakor. Ya, gila ya. Tapi kalau saya sih waktu itu belum suka ya. Terus akhirnya mungkin kalau udah kerja ini, akhirnya kayak bosen nunggu, kayak nggak ada kerjaan. Akhirnya ya aku nonton drakor kan. Ternyata ya seru juga. Ternyata seru. Jadi kayak awalnya nggak ngerti, belum ada yang rekomendasiin film-film atau drama apa yang harus ditonton. Cuman aku inget banget, dulu itu awal-awalnya aku suka searching gitu, drama Korea yang wajib ditonton atau yang hits sepanjang masa gitu. Akhirnya aku ketemu sama artis aktor yang aku suka sampai sekarang. Siapa itu? Coba tebak. Lee Min Ho. Aku tuh sempat komen di salah satu yang kemarin. Di post Instagram. Nanti ini aku tunjukin postnya seperti apa. Nah, aku tuh komen tentang kenapa sih saat ini banyak orang-orang di Korea itu berusaha untuk menunjukkan kalau mereka itu care sama Indonesia. Mungkin fenomena sekarang ini kayak ada girl band di Korea yang dia itu merekrut orang Indonesia untuk dijadikan membernya seperti itu, ya kan?
Nah, Oh I'm ya. so proud gitu ya, itu bener-bener bagus gitu. Karena Mhm. dari jutaan cewek-cewek di Indonesia yang K-pop addict, dia bisa terpilih menjadi member. Nah, tapi kadang, Oke. kamu kadang orang Indonesia itu kan memiliki sifat yang over over proud. Paham nggak? Iya. Paham nggak? Nah, Mhm. ini yang kadang Paham. kamu pernah nggak sih kamu mikirin kenapa sih, orang-orang Korea saat ini itu lebih ke Indonesia, lebih kayak, eee, gini deh contohnya Choi Siwon, Super Junior, tahu kan Choi Siwon? Aha. Dia Iya. bilang, Yang "Hai," biasa main ya yang Mas biasa main ke Indonesia itu kan? iya, Mas Agung, dia dipanggil dikasih nama Mas Agung kan Indonesianya, nama Oh, Indonesianya. iya, Agung. Dia bilang gini, "Hai, terima kasih. Kamu tahu nggak sih dia udah dapet ribuan, puluhan ribu komen di feed Mhm di mhm. post-nya, di Instagram-nya, di medsosnya, kan gila ya kayak gitu. Dia hanya Gila bilang, gila emang. "Terima kasih." Ya nggak sih? Iya. Nah jadi heeh, nah menurut kamu ya, di sini kok aku yang banyak ngomong ya, ini ketahuan banget ini aku yang Korean Edit ini. Nah, menurut kamu nih ya, aku mau tanya sama kamu, eee, gimana sih pendapatmu tentang fenomena Korea saat ini di Indonesia? Kan sekarang nih kaum milenial udah gila banget sama Korea ya. Kembali lagi tuh emang karena aku ngerasa ngelihatnya tuh emang karena body goals tadi sih, Kak. Jadi kayak memang mereka, eee, apa ya, mencintai banget semua yang ada di drama, di K-pop, di apa tuh, yang Oke. Running Man, kok Running Starman. Man. Gue Yes, I setiap mean Running Senin Man. nonton itu TV show. Aku tuh Nah, udah ngikutin jadi sampai episode terakhir. tuh kan, sampai Kakak sendiri juga menyadari kan bahwa emang Korea tuh kayak panutan gitu ya, sampai akhirnya, Mhm. eee, kita sampai udah terbius sama semua dari Korea, sampai akhirnya kita ngelupain yang namanya punya kita sendiri, Indonesia sendiri ya nggak sih? Sampai akhirnya kita juga nge-follow Instagram-nya, YouTube-nya, semuanya kita ikutin, karena memang kita kepengen ya ada dampak positif negatif kan sebenarnya yang bisa diambil dari, si artis Korea tadi. Kemarin aku sempat komen di post itu, aku ngasih penjelasan ke para netizen yang lihat posting itu. Mhm, Saat ini, habit orang Indonesia dan habit orang Korea itu berbeda, Say. pasti beda. Ya. Habit Korea, kamu kalau di Korea ya, itu orangnya itu super sibuk sama kayak Jepang. Jadi di Korea itu ya, anak sekolah, sekolahnya itu dari jam 10 pagi, ada yang jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ada yang jam 9 malam, ada yang jam pokoknya sampai malam. Jadi hampir 12 jam menghabiskan waktunya di sekolah. That's true. Oke. Gila kan? Jadi Jadi itu kalau kamu ya anak pulang ada bawa PR lagi nggak sih? jadi memang di sana Udah kalau nggak kamu ya? masih muda, kamu masih sekolah, waktu kamu harus habis untuk belajar. Oke. Di Korea. Bahkan ada kalau semisal mereka sudah ada yang sekolahnya mungkin cuma 8 jam ya, 8 jam atau 10 jam. Mhm. Sisanya mereka les. Iya benar Gimana sih. nggak stres Kalau kita otaknya. lihat di drama kan emang kayak gitu sih. Sisanya mereka les. Jadi mereka tuh pulang ke rumah tuh udah malam. Ketemu sama orang tua itu ya pas malam gitu aja. Itu yang pertama tuh untuk siswa. Terus yang kedua, Oke. orang-orang Korea itu adalah pekerja keras. Orang Korea dan Jepang itu benar-benar pekerja keras. Bahkan mereka bekerja itu lebih dari 10 jam. Beda sama di Indonesia yang kerjanya 8 jam. Di Korea kerjanya tuh 10 Mhm. jam, bisa lebih. Bahkan bisa 12 jam. Kamu bisa bayangin Oke. kan, mereka tuh bener-bener yang excited sama karir mereka. Gimana mereka itu dapat uang, dapat uang, dapat uang. Itu yang mereka pikirin. Mindsetnya orang Korea Mhm. adalah kamu harus sukses. Itu Iya, mungkin nggak benar. semua, tapi hampir 70% orang Korea seperti itu. 70 sampai Oke. rata-rata 70 sampai 90% karena memang dari kecil mereka sudah diajarin untuk disiplin, diajarin untuk mengatur waktu, ya kan?
diajarin untuk bekerja Mhm. keras. Itu Mmm. orang Korea. Mhm. Dan ketiga, di Korea itu populasinya nggak sebesar di Indonesia, Say. Iya, benar benar. Di Korea populasinya tuh nggak sebesar di Indonesia. Jadi Kak, oke ini mungkin aku bahas nanti. Dan yang keempat, kalau kamu lihat di drama Korea, penduduk Korea itu humble, annyeonghaseyo, oh kamsahamnida, like that. Jadi kamu datang ke toko, hai annyeonghaseyo, like that. Kan kayak bener-bener yang di Korea itu kayak orangnya tuh ramah tamah ya. But kalau kamu datang ke Korea, mungkin orang-orang yang Heeh. pernah ke Korea, mereka akan tahu bagaimana aslinya orang Korea. Di Korea itu orangnya tuh super sibuk semua. Seriously, mukanya tuh muka-muka serius. Bahkan pegawai Sevel Oh. Indomaret itu dia nggak akan Heeh heeh. ngasih senyuman Mhm. like that kalau nggak bener-bener ada promo. Aku lebih lebih proud sama Agnes Monica daripada sama yang girl band. I mean yang lagi Ya, viral saat ini itu yang girl band. Aku ya lebih proud beda sama dong, Agnes Monica. Kak. Stephanie yang nyanyi lagu apa? I love you 10,000. 3000. Ya, 3000 ya. Ya, I love you Stephanie 10,000. Putri, ya. Ya, aku lebih proud sama dia daripada sama yang ini karena kalau aku ngelihat dari faktor-faktor yang tadi aku sebutin, itulah alasan kenapa negara Korea itu tuh kayak saat ini tuh lagi mencari hati, lagi mencari gimana caranya untuk mengambil hati negara-negara yang Ijen memiliki Indonesia. populasi yang banyak dan Oh. juga memiliki Mhm. habit satu, want to know alias kepo. Dua, Mhm. pemalas. Pemalas karena kalau orang-orang yang malas pasti punya banyak waktu untuk kepo. Ya aku, kadang aku malas lah, aku ngepoin kayak apa K-pop. Ketiga, orang-orang yang punya banyak waktu karena malas dan mereka itu demen sama yang namanya isu. Itu habit kita, Say. Mmm. Habit kita adalah pertama yang tadi ya, kepo, want to know. Kedua, punya apa pemalas. Ketiga, punya banyak waktu untuk sekedar nontonin YouTube. Kan kita punya habit kayak gitu. Eee, Ya enggak? Sebenarnya kalau menurutku sih itu bukan pemalas kali ya, Kak, yang kedua itu. Apa itu? Bahasanya lebih diganti sedikit gitu deh. Karena kita kan banyak waktu, akhirnya kita butuh hiburan biar kita nggak Hiburan ya. bosen di Orang-orang rumah. yang butuh Iya hiburan nggak gitu. sih? Ya, Jadi kayaknya gitu. orang-orang yang butuh banyak hiburan. Ya. Jadi karena habit orang Mmm. Indonesia, bukan hanya orang Indonesia ya, mungkin beberapa negara Mhm. yang memiliki populasi banyak dan habit yang seperti ini itu dimanfaatkan oleh beberapa negara termasuk negara Korea ini untuk meningkatkan popularitas dan juga meningkatkan viewers di YouTube, subscriber di Mhm YouTube. mhm. Hal itu Mmm. aku dari set ini ya. Kamu tahu waktu Gempi anaknya Gading Martin? Ingat gak? Mhm Gempi mhm. anaknya Gading Iya Martin iya yang iya. ngecover lagu salah satu penyanyi Hollywood. Mhm. Ya, itu kan sempat viral Iya kan iya, itu. itu sampai Karena dia ngecover itu. trending. Ya, trending dan sempat Mhm trending Gempi. Nah, ini mhm. coveran Gempi di repost ulang sama si penyanyi aslinya, say. Iya benar. Dalam satu post ini aja, si penyanyi ini udah dapet puluhan ribu komen dari netizen Indonesia. Dan kalau kita flashback dari komen-komen sebelumnya, itu paling cuma dapat 100 komen, 300 komen. Jadi nggak sampai 1000 komen gitu loh. Tapi saat satu post dari Gempi, itu udah bisa ribuan dan itu juga udah meningkatkan popularitas dia di media sosial. Di Ya nggak sih? negaranya. Di Iya. negaranya itu udah meningkatkan secara nggak langsung loh ya. Ya nggak sih? Itu Iya sih. pertama. Terus Bener banget. kedua, kamu inget nonton film itu nggak The World of the Married? Yes. Nah, kamu ngikutin itu kan ya? Dakyung ya? Dakyung. Nah, sebelumnya Dakyung itu nggak terkenal banget kan? Dakyung itu pernah Nggak. main di film Abyss ya. Di film Abyss jadi second lead ceweknya. Ya kan? Kamu mungkin belum nonton film Abyss. Nggak, belum nonton. Udah nonton Zai itu dia pernah dan dia tuh Tuh nggak kan. ini dia nggak yang wow banget. Nah kebetulan dia main di film pelakor yang memang kalimat pelakor itu memang lagi orang netizen Indonesia kalau udah denger pelakor itu rasanya pengen ngejambak.
Iya nggak sih? Iya nggak sih? Dan kebetulan dia jadi Iya, pelakor. iya. Sebelumnya Heeh. medsos dia itu tuh cuma di follow berapa orang, yang komen tuh nggak sampai 1.000 orang, ya nggak ya mungkin ada ya 1.000, satu postingan 1.000, tapi sejak dia diserbu sama netizen Indonesia, ratingnya dia naik loh Beb. Di Iya, Korea bener pun sih. dia naik ratingnya. Karena secara nggak langsung, Hmm. kalau banyak viewing di YouTube, viewing di media sosial, itu kan juga mempengaruhi viewing di kota, di negara itu gitu loh. Jadi secara nggak langsung dia nge-up, nge-up, nge-up gitu loh, Zan. Gila nggak sih kayak gitu? Iya, iya. Gila sih, emang bener sih. Makanya itu Kak, kalau misalnya kita di sini sendiri untuk mentrendingkan artis-artis kita atau mungkin pariwisata kita atau mungkin Indonesia lah, pokoknya Indonesia culture-nya kita itu ditrendingin itu malah lebih bagus nggak sih sebenarnya? Iya benar. Karena Kurang ber. Ya jangan membuang waktu kamu untuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang lain. iya Dan bener. fenomena Korea Ya, yang jadi aku gila loh, dikit-dikit Indonesia loh. iya. Aku mau cerita juga nih ya. Jadi dulu aku tuh dulu karena saking demennya sama Korea ya. Jadi aku itu download aplikasi dating online yang banyaknya orang-orang Korea. Serius? Emang ada Kak? Ada. Jadi aku tuh di-adding sama Wow, aku bahkan nggak tahu. opa-opa Korea. Ya, nanti aku kasih lihat aplikasi di video aku di sini. Pantesan ya pernah punya mantan orang Korea ya. Kalau dulu mantan tuh aku dapet saat bukan dari aplikasi, Say. Bukan dari aplikasi Oh kalau beda. mantan. Nah, jadi nih aku ceritain ya. Di aplikasi ini banyak banget cowok-cowok yang mukanya tuh imut-imut, nggak tahu itu pakai filter atau aslinya emang imut, itu nge-add-in aku. Keren kan? Aku kan berasa kayak proud banget, oh my god, mungkin DPP Hmm. aku tuh cantik banget, dia sampai di-add-in sama opa-opa gitu. Kita chat-chatan gitu ya. Tapi ya saya yang iya, kita chat-chatan. Tapi hampir semua cowok yang nge-add aku, setelah kita ngobrol panjang, ujung-ujungnya mereka itu ngirimin link YouTube mereka. Gila nggak sih? Jadi mereka itu punya channel YouTube gitu loh, dan target mereka adalah orang-orang seperti kita. Jadi, hey, kamu bisa nggak ngelihat link YouTube aku? Sama sekalian ya, kamu share ke teman-teman kamu. Gila nggak sih? Kayak berasa kayak MLM tuh nggak? Jadi mereka kepengen ditrendingin di Indonesia gitu ya? Iya, karena mereka tahu habitnya orang Indonesia. Apalagi kalau cewek Indonesia kenal sama cowok Korea, itu kan udah berasa kayak gua itu cantik sekali sampai ada orang ke opal. Karena kita orang Indonesia, cewek Indonesia tuh pengen pengen banget manggil seseorang itu dengan opa. Opa, opa kayak gitu. Padahal kan kamu bisa Aku sering panggil opa opa sama loh Kak. kamu. Aku sering panggil opa ke Hah? kakek aku. Kakek kan ya, kamu bisa manggil opa sama bakung kamu. Iya, Iya. benar. Eh, karena mereka jarang kali ya yang panggil opa, oma gitu ya. Jadi ya merasa pengen panggil opa ke someone spesial gitu. Iya, bener banget. Ini ngobrolnya seru banget, ngakak banget. Mungkin next time kita bisa collab lagi untuk membahas sesuatu atau topik yang lain. Siap, ditunggu lagi. Terima kasih banyak udah kasih kesempatan buat aku buat gabung di YouTube kami. Pasti dong. Ngomongin hal yang seru. Yang gak seru lagi bahasnya. Oke. Oke, see you ya. Bye-bye. See you. Assalamualaikum. Oke guys, itu tadi ngobrol serunya bareng Riri tentang Korean Edik dan tentang gelombang Korea. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian dan juga mengedukasi. Dan semoga tidak sampai ada kesalahpahaman dengan kalian-kalian yang pecinta Korea, karena jujur aja ya, aku sendiri juga suka Korea, bahkan belajar bahasa Korea, bahkan datang ke Korea sampai beberapa kali, juga pernah punya mantan pacar orang Korea. Jadi harapanku di sini kita bisa lebih open minded, kita
bisa lebih realistis dalam menyikapi tren-tren masa kini. Dan juga buat kalian semua tetap bangga dengan budaya kalian. Oke? Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for speak up. Bye-bye.